Oke, di video kali ini gue nggak akan banyak cincong, nggak akan banyak bacot. Intinya gue kecewa sama ending dari Peacemaker season kedua yang gue pikir bahkan bombastis parah gitu. Karena bukan tanpa alasan, gue berpikir bahwa dengan promotnya James Gunn kemana-mana ke beberapa interview yang bilang bahwa nggak akan ada lagi Peacemaker season ketiga dan ini bakal jadi gongnya dan ini jadi setup awal untuk Man of Tomorrow. Emang iya sih, setup awal untuk Man of Tomorrow kalau secara harfiah, secara luas, secara kita mikir, oh ini bakal nyambung ke sini Salvation itu bakal ada orang-orang mutant yang masuk ke sini akhirnya bergabung di sini akan membentuk suatu ancaman yang akan membuat dimensi utama dari DC Universe ini akan terancam nantinya bikin si Kal-El sama si Lex Luthor kerjasama sesuai dengan beberapa grafis-grafis yang udah disebarkan. Oke, kalau memang ceritanya simpel itu kita mikir oh iya ada bang gitu. Iya, tapi kan akui aja itu cuman pembelaan guys sih. Akui aja buat teman-teman yang mungkin fan DC yang garis keras pengen belain series ini, gue merasa ini parah banget sih. Cliffhanger-nya tuh ini parah sih. Kalau kita ngomongin dari sisi kalau dari awal kita tahu bahwa Peacemaker ini cuman sekedar superhero drama aja, oke, gue ngerti. Tapi kalau kita lihat dari ending dari season pertama, di mana itu kan dia bakal ngelawan alien, wah banyak banget hal-hal yang dilawan yang besar, bakal Justice League datang kayak gitu. Di season kedua, ini kayak seolah-olah kayak filler semua anjir. Dan menurut gue dengan James Gunn yang bilang bahwa episode 8 akan menjadi episode the best dengan durasi yang 1 jam, akan menjadi momen penting kalian harus nonton. Justru episode ini adalah episode tersampah yang ada di seluruh episode dari Peacemaker season kedua. Kenapa gue akhirnya bilang kata-kata sampah? Karena memang akhirnya gue merasa cliffhanger ini tuh terlalu kartunis, yang juga perubahan setiap karakter pun itu konsep template kartunisnya itu memang dibikin. Gue bukannya nggak suka dengan Peacemaker season kedua, gue suka banget. Tapi memang gue merasa bahwa sebenarnya ending dari season kedua itu cukup di episode 7 aja. Udah, kalau mau bikin cliffhanger yang puncak memuncaknya akan terjadi nanti di Man of Tomorrow, akan terjadi nanti di Green Lantern series, terserah. Tapi episode 8 seharusnya nggak harus terjadi gitu. Bisa aja dipersingkat gitu. Meskipun gue sempat haru dan agak menangis ya di episode ke-8 ini. Karena jujur gue merasa seneng ketika pengolahan development karakter dari si Chris Smith. Ketika dia ajak oleh teman-temannya untuk bergabung lagi sampai si Adrian itu merelakan uang haramnya gitu untuk membela Peacemaker untuk bisa keluar dari penjara dan akhirnya mereka ke motel itu kan. Akhirnya mereka membujuk semuanya. Peacemaker lu tuh berharga kata si Adebayo kan. Nah di momen itu jujur gue terharu dan agak sedikit hampir nangis gitu. Karena itu momennya gong banget itu. Tapi setelah itu udah nggak dapet gitu. Kemudian ada easter egg dari Checkmate yang gue ngerti. Bukannya gue buta ya, Checkmate ini memang sengaja desain oleh James Gunn, tapi bukan yang kayak gini sebenarnya kayak gue minta gitu. Karena setidaknya gitu ya, dengan Rick Flag senior yang berbuat jahat kayak gini, yang akhirnya mengeksplorasi teknologi alien yang didapatkan oleh keluarga Peacemaker dari kecil, kenapa nggak direbut kembali itunya? Walaupun nggak berhasil ngerebut, kenapa nggak berlawanan dengan yang lainnya itu? Checkmate itu tanggung banget dikit lagi sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti ya dengan Checkmate itu kan suatu organisasi yang sekarang di versi live action dibentuk oleh Peacemaker dan teman-temannya yang nantinya akan membela hak-hak dari metahuman yang dimusuhi oleh pemerintah gitu. Jadi sekarang udah mulai nih setupnya, gue ngerti banget bahwa penanaman setup dari cerita dari DC Universe itu dimulai dari Peacemaker ini, gue ngerti banget. Tapi nggak usah berpandangan terlalu luas kayak gitu dong. Kita harus mikirin development cerita dari Peacemaker season kedua ini harus klimaks. Setidaknya di episode 8 gue berharap adalah epic pertarungan gitu, berantemnya epicnya. Ini gue ngeliat ya, kalau kan gue nonton di aplikasinya gitu kan, ini kok masih kayak gini ceritanya, sedangkan ini tinggal beberapa puluh menit lagi gitu. Gue cek anjir, terus gue ulang-ulang kan, kok baru aduh mau selesai apa ada episode 9 kayak gitu. Ternyata ya gitu doang. Kalau cuman pengen adegan yang berbaris ketawa saling lihat sana, kenapa nggak dari awal aja di episode pertama gitu. Ini bener-bener kayak episode 8 nih aduh parah banget. Bahkan di IMDb ya, gue nggak tahu kata orang IMDb bisa dibayar, bisa di bla 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 terserah, tapi memang gue relate dengan penilaian dari IMDb yang cuman ngasih 5,5 atau 6,5 gitu untuk series dari Peacemaker season kedua di episode 8 ini, karena memang tadinya dia ngasih tinggi tapi akhirnya beranjak banyak yang kecewa karena jujur di sini ada dua kubu yang tercipta gara-gara dari ending Peacemaker season kedua ini. Yang kubu pertama
ini kayak gini pembelaannya suka gitu. Inilah cerita-cerita yang berkelas gitu. Kemudian ada juga kubu yang nggak suka gitu karena klimaksnya kurang gitu. Dan jujur gue memilih sisi-sisi yang kurang ini menurut gue. Bukan karena gue nggak suka, nggak ngerti bahwa ini pengolahan rasa, development karakternya dapat oke, tapi puncaknya apa gitu. Tiba-tiba si Peacemaker-nya di akhir gue berharap banget bahwa puncaknya itu bakal ada di post credit scene. Ternyata post credit scene cuma melihatkan si Chris Smith dibuang ke penjara Salvation sebagai kayak uji coba pertama yang ada di sana gitu. Oke, itu terjadi di pertengahan episode. Oke gitu. Gimana? Gue merasa ya, bukannya gue buta juga apa yang bakal terjadi dan apa yang bakal diserap sama James Gunn, bahwa dengan ditaruhnya si Chris Smith ataupun Peacemaker di sana yang pakai tanpa teknologinya, tanpa kostumnya, dia di situ nantinya akan diceritakan survive di sana. Dan tiba-tiba di sini pemerintah bersama dengan Reflex Senior akhirnya membuang semua metahuman karena melihat bahwa Peacemaker baik-baik aja di sana. Dia buang semua metahuman di sana dan semuanya akhirnya terbentuk menjadi satu, karena memang di Salvation itu kan jadi awal. Kalau teman-teman ngikutin komiknya, kalian pasti kenal ya dengan tangan kanan dari Darkseid, yaitu Decide gitu ya. Decide ini kan akhirnya terpaksa membentuk para mutant human untuk membuat koloni sendiri. Jadi Salvation ini jadi ajang latihan para metahuman yang nantinya akan menyerang si dimensi utama dari DC Universe. Gue ngerti arahnya bakal ke sana, oke. Tapi kita kesampingkan dulu hype itu karena memang gue udah terlalu kesel sama ending yang kayak gini doang gitu. Dan oke, gue ngerti ke depan bakal kayak gini. Bahkan saking banyak yang kecewa gitu. Teman-teman cek akun dari threads-nya si James Gunn, dia bahkan klarifikasi bahwa akan terjadi ini setup ini percuma gitu. Dan gue gak sukanya trigger ini, mungkin ya balik lagi permainan ekspektasi kita ya, karena memang dipancing ekspektasi itu kan hadir gara-gara memang dikasih percikan-percikan bumbu-bumbu, kayak misalnya ada si Kal-El foto sama Chris Smith kayak Peacemaker sama si Superman, nantinya bakal ada nih, nanti cameo-nya bakal ada gitu, bakal ada nih nanti kan nyambung sana-sana. Gue ngerti juga gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin bang ini nggak kayak MCU, gue ngerti bahwa DC Universe ini memang agak menghindari bahwa post credit scene mereka akan terhubung dengan satu film dengan film yang lain, tapi setidaknya itu ada percikan-percikan akan terjadi tersirat gitu. Dengan si Chris Smith dibuang ke Salvation itu aja udah terhubung dengan film selanjutnya apaan kayak gitu. Bahkan ya sekarang udah mulai banyak teori kalau ternyata Salvation tuh menjadi latar cerita yang menarik untuk nanti series Green Lantern. Kita akan melihatnya di Green Lantern karena di BTS itu kan kita lihat ada Green Lantern berdua gitu ya, dimana dia lagi di jalan kayak gitu, dan itu jangan-jangan orang menduga itu Salvation, tapi bullshit lah. Kita ngomongin tentang teori itu dulu gitu. Kita ngomongin dulu series Peacemaker. Gue suka banget sama soundtracknya, lagu-lagunya, kayak dance intronya tuh kayak gitu. Wah, apalagi gitu. Ini salah satu kenapa gue jadi semarah ini, karena memang Peacemaker itu khususnya season 1 dan season 2 dan khusus sekarang yang terbaru season kedua, itu series yang gue tunggu banget setiap minggu guys. Kayak berasa zaman dulu kalau kita nungguin Doraemon, Shinchan, Pokemon gitu, dan kayak soundtracknya tuh masuk ke setiap momen dari film-film tuh masuk. Dan berasa setelah tamat gue merasa kehilangan ya, nggak ada tontonan mingguan lagi, tapi kayak ngerasa ngegantung aja gitu. Ini cuman kayak sekedar untuk mengatur setup Man of Tomorrow selanjutnya, di mana memasukkan cameo dari Lex Luthor yang menurut gue ketika dia muncul juga nggak terlalu hype banget gitu. Nggak kayak wah anjir Lex Luthor, enggak. Kayak oh ya udah gitu, cuman kayak gitu aja. Cuman juga akhirnya memasukkan tim-tim dari Lex Luthor itu menandakan bahwa Reflex Senior ini akhirnya kerja sama Lex Luthor kan di masa depan. Klimaks cerita yang menurut gue wajib banget di seperempat episode 8 muncul itu adalah balas dendamnya si kakaknya yang ada di dimensi lain, si Kate. Ngapain dia bisa hidup lagi, dibikin selamat kayak gitu, udah dendam kayak gitu, tiba-tiba hilang aja, udah nggak ada cerita. Kita bakal nunggu nanti di Man of Tomorrow apakah itu dipakai apa enggak ya enggak, gue nggak tahu gitu, karena emang jujur ini kayaknya bukannya sampai episode 8, seharusnya ini sampai episode 12 gitu, setidaknya episode 10 lah untuk mengeksplorasi cerita yang lebih luas lagi gitu. Mungkin ya gue merasa ketika James Gunn syuting Peacemaker ini kan berbarengan dengan syuting dari Superman gitu, jadi ya dia pusing ngurusin yang itu, ya udahlah selesaiin itu ya, yang penting berbarengan, udah fuck. Jadi setelah kita menyaksikan episode 8 dan secara keseluruhan episode 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7, 8, gue memberikan skor untuk Peacemaker ini ada di angka, setidaknya gue ngasih skor terbaik karena gue suka ke 7 episodenya. Gue kasih di 7/10 untuk Peacemaker season kedua yang katanya nggak akan ada lagi season ketiganya.